Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang AKM. Ini perlu saya sampaikan karena sebentar lagi kalian kelas 11 akan melaksanakan AKM. Jadi AKM ini barang baru buat kita semua. Tapi kita semua harus mengetahuinya agar nanti apa yang diperoleh dalam pelaksanaan AKM ini bisa semaksimal mungkin. Ya, juga perlu saya tekankan di sini, saya fokuskan nanti AKM literasi matematika yang dikenal dengan istilah numerasi. Ya, itu dalam hal ini yang perlu saya sampaikan. Untuk sistematikanya dalam penyampaian tentang AKM ini akan saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama tentang pengertian AKM, kemudian bagian yang kedua tentang level AKM, kemudian bagian yang ketiga adalah AKM. Jadi ini hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ya. Yang pertama itu pengertian AKM. Pengertian AKM. Jadi ini saya katakan tadi ini merupakan barang baru. Ya. Yang pernah kita laksanakan yang lalu-lalu itu adalah UNAS. Ya. Katakanlah UNAS matematika. Materi-materi apa yang diujikan pada UNAS matematika adalah materi yang semua dipelajari. Di materi yang semua dipelajari, katakanlah di jenjang SMP, semua materi yang dipelajari di SMP itu katakanlah bidang studi matematika ya, yang diujikan semua materi yang dipelajari. Kemudian di jenjang SMA, UNAS matematika ya, semua materi yang diujikan adalah semua materi yang diberikan di jenjang SMA. Itu tentang UNAS. Tapi AKM itu berbeda dengan UNAS. Di mana perbedaannya? Nah, ini akan saya sebutkan lewat pengertian apa itu AKM. AKM itu asesmen kompetensi minimum, singkat dengan AKM. Itu merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Itu pengertian AKM. Di situ ada kata-kata minimum. Ada kata-kata minimum. Apa artinya? Tidak semua materi matematika yang diajarkan di SMA ini diujikan pada. Beda dengan UNAS. Semua materi yang diajarkan di SMA itu diujikan lewat UNAS. Tapi AKM ini hanya sebagian, bahkan sebagian kecil dari matematika yang dipelajari di SMA ini yang diujikan. Itu pengertian kata minimum. Kemudian ada kata kunci setelahnya yaitu penilaian apa? Penilaian kompetensi mendasar di sini. Ada penilaian kompetensi mendasar di sini. Apa maksudnya? Artinya itu tadi sudah saya singgung, yang diujikan itu tidak semua materi matematika di jenjang SMA, tetapi sebagian kecil. Nah, sebagian kecil adalah materi yang digunakan untuk mengembangkan matematika itu sendiri, materi yang digunakan sebagai prasyarat belajar matematika itu sendiri, dan juga materi itu berkaitan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari. Itu pengertian kompetensi mendasar. Saya contohkan, jadi AKM ini dalam literasi matematika ada ruang lingkupnya. Saya contohkan untuk menguatkan pengertian kompetensi mendasar. Saya contohkan salah satu materi yang diujikan itu adalah persamaan kuadrat. Itu termasuk kompetensi mendasar yang diujikan nanti. Kenapa itu persamaan kuadrat merupakan salah satu kompetensi mendasar yang harus diujikan? Karena tanpa memahami konsep persamaan dan kuadrat, sulit untuk mengembangkan belajar
matematika secara umum. Yaitulah dikatakan bahwa persamaan kuadrat itu salah satu kompetensi dasar yang diujikan. Karena tanpa persamaan kuadrat, maka kita akan kesulitan belajar matematika. Dan kita juga akan kesulitan menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Itu salah satunya. Itu pengertian kompetensi dasar. Jadi perbedaannya dengan UNAS, yaitu kalau UNAS materi yang diajarkan semuanya diujikan, tetapi untuk AKM hanya sebagian, kan sebagian kecil, tetapi yang bersifat mendasar. Karena itu nanti sebagai tolok ukur apakah anak-anak nanti, apakah kalian nanti bisa mengembangkan matematika sendiri atau bisa mengembangkan diri dalam kehidupan sehari-hari ini, itu dikaitkan dengan kompetensi mendasar yang kalian miliki. Ya, itulah pengertian apa itu AKM, itu AKM. Ya. Kemudian yang harus kalian ketahui berikutnya, kemudian apa yang diukur pada AKM ini? Apa yang diukur pada AKM? Kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan, adakah hubungan antara AKM dengan bidang studi tertentu? Apakah ada hubungan antara AKM dengan mata pelajaran tertentu? Ya, ini saya jawab bukan hanya hubungan, tapi memang AKM ini mengujikan bidang studi tertentu, mengujikan bidang studi tertentu atau mengujikan mata pelajaran tertentu. Nah, di sini kalau literasi matematika yang dikenal dengan numerasi itu adalah mengujikan kemampuan bidang studi matematika. Tapi di awal sudah saya katakan tidak semua materi diujikan. Jadi itu kalau ada pertanyaan, adakah hubungan antara AKM dengan mata pelajaran tertentu? Tentu jawabnya bukan lagi ada, tetapi merupakan mengukur pemahaman atau kemampuan pada bidang studi tertentu. Kalau literasi matematika atau numerasi berarti untuk mengukur kemampuan matematika, tetapi tidak semua tab yang diujikan. Ya. Kemudian di situ juga ada literasi bahasa. Itu apakah ada hubungan dengan bidang studi juga? Ya, kaitannya adalah dengan bidang studi bahasa. Kalau literasi matematika atau numerasi itu untuk mengukur kemampuan matematika, sedangkan untuk literasi bahasa, literasi membaca berkaitan untuk mengukur kemampuan berbahasa. Ya. Ya. Terus kemudian apa itu numerasi? Apa itu numerasi? Ya. Yang tadi istilah lain dari numerasi itu adalah literasi matematika. Apa itu numerasi? Nah, ini yang saya ambil dari Usmencar, Kemdikbud. Apa itu numerasi? Yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Ya, di sini di dalam belajar matematika itu banyak konsep, dan tujuan belajar matematika itu tidak berhenti pada konsep itu. Tapi bagaimana kalian nanti bisa menghubungkan konsep matematik, atau bisa menghubungkan prosedur matematik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di matematika itu banyak konsep, banyak prosedur, banyak fakta, kan gitu kan. Harapannya dengan AKM ini kalian bisa menghubungkan antara konsep matematik dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika kalian menemukan persoalan-persoalan ini bisa diselesaikan dengan menggunakan bantuan konsep matematik atau dengan bantuan prosedur matematik. Ya, jadi itulah pengertian numerasi, dan ini memang penting dalam
kehidupan sehari-hari. Karena hidup kita tak lepas dari persoalan-persoalan, dan harapannya persoalan-persoalan yang kita hadapi nanti itu bisa kita selesaikan dengan konsep matematik yang kita pelajari di sekolah ini. Ya, itu pengertian apa itu numerasi. Nah, kemudian sementara itu numerasi sendiri juga dibagi beberapa level. Kalian ketahui, bukan hanya jenjang SMA saja nanti yang diuji literasi matematik atau numerasi ini, bukan hanya jenjang SMA saja yang di AKM-kan gitu, yang disuruh melaksanakan AKM, tetapi juga dilaksanakan di jenjang, ada level 1 di sini. Itu dilaksanakan di kelas 2 SD. Jadi ada pelevelan ini. Jadi ada level 1 untuk kelas 2 SD. Kemudian ada level 2 itu untuk kelas 4. Jadi ketika anak kelas 4 SD, maka diuji dengan level 2. Kemudian ada level 3 diperuntukkan untuk kelas 6. Kemudian ada level 4 diperuntukkan untuk kelas 8 SMP. Dan kemudian ada level 5 kelas 10 yang sebentar lagi kalian akan laksanakan. Nah, ini saya tidak akan membahas level 1, level 2, level 3 maupun level 4. Tapi yang saya fokuskan adalah level 5, ini diperuntukkan untuk kelas 10 yang diujikan di kelas 11. Jadi yang kalian, murid-muridku yang berada di kelas 11, sebentar lagi kalian akan diuji level 5. Level 5. Ini itu level untuk kelas 10 yang dilaksanakan di kelas 11. Ya. Kemudian yang juga harus kalian ketahui, ini penting, ternyata saya menyinggung di awal, tidak semua materi matematika yang diajarkan di jenjang SMA itu di AKM-kan, ya. Nah, jadi tidak semua diujikan lewat literasi matematik atau numerasi. Jadi ruang lingkupnya itu tertentu. Di sini ruang lingkupnya ada 3, ruang lingkup AKM literasi matematik atau numerasi. Ruang lingkupnya ada 3. Yang pertama adalah geometri dan pengukuran. Geometri dan pengukuran. Yaitu yang diukur nanti adalah bangun geometri yang menggunakan konsep perbandingan trigonometri. Nah, jadi ujungnya nanti untuk mengukur kemampuan seorang siswa dalam menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep matematika. Ya, ini saya contohkan dalam perbandingan trigonometri ini. Misalkan ada seorang guru matematik menyuruh kepada siswanya untuk mengukur tinggi pohon yang tinggi, gitu. Untuk mengukur tinggi pohon itu. Tidak mungkin guru itu menyuruh anak untuk manjatnya, dan tidak mungkin anak itu bisa memanjat tinggi pohon yang sangat tinggi, misalkan begitu. Maka di sini dibutuhkan konsep matematik untuk mengukur tinggi itu, tanpa harus memanjat. Nah, itulah yang dimaksud bagaimana kalian bisa menghubungkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Tanpa memanjat pohon yang tinggi itu, kalian sudah bisa mengukur tinggi pohon dengan menggunakan konsep matematik, khususnya adalah konsep perbandingan trigonometri. Di situ ada konsep sinus, ada konsep kosinus, ada konsep tangen, dan lain-lainnya. Ya. Ini nanti ruang lingkupnya yang pertama itu geometri, ada bangun geometri, itu yang diujikan adalah konsep perbandingan trigonometri yang berkaitan nanti dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti berikutnya juga pada geometri ini yang diujikan adalah volume dan luas permukaan 5 segi n, wujud dan bola. Jadi nanti yang diujikan itu pada geometri yang kedua adalah menentukan volume atau luas permukaan 5 segi n. Nah, n sendiri bisa 3, berarti 5 segi 3. N ini bisa 4, berarti 5 segi 4, dan selanjutnya. Itu nanti yang akan diukur pada
bangun geometri. Di ruang lingkup AKM yang pertama itu adalah pada pokok bahasan geometri, yang diukur adalah mengukur konsep perbandingan trigonometri dengan kehidupan sehari-hari, kemudian mengukur konsep volume dan luas permukaan 5 segi N, wujud dan bola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, nanti ruang lingkupnya adalah aljabar. Jadi aljabar. Di aljabar ini ada dua, yaitu yang pertama adalah persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Ya. Kemudian sistem persamaan linier dua variabel yang saya singkat dalam hal ini adalah SPLDP, dan kemudian berikutnya adalah SPLTV, yaitu singkatan dari sistem persamaan linier tiga variabel. Ya, ini yang diuji pada aljabar ini. Saya tadi disinggung seawal bahwa persamaan kuadrat itu merupakan kemampuan yang diukur, karena persamaan kuadrat itu salah satu cabang dari matematika itu yang wajib dikuasai agar bagi mereka yang ingin belajar matematika sehingga dia tidak mengalami hambatan, karena persamaan kuadrat adalah termasuk kompetensi mendasar yang digunakan untuk mengembangkan, baik untuk mengembangkan bidang matematika atau untuk mengembangkan bidang lain dalam kehidupan sehari-hari ini. Sehingga bisa katakan di awal ini sebagai kompetensi mendasar. Karena tanpa persamaan kuadrat kita akan kesulitan belajar matematika. Dan tanpa persamaan kuadrat kita juga akan mengalami hambatan dalam menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang diujikan ruang lingkup yang kedua itu aljabar. Sedangkan aljabar itu yang diujikan yang pertama adalah persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, SPLDP, SPLTP. Kemudian yang kedua adalah relasi dan fungsi. Yang diujikan adalah pola bilangan, barisan aritmatika, dan geometri. Kemudian berikutnya yang diujikan adalah fungsi kuadrat dan grafiknya serta sifat-sifatnya. Nah, ini juga ini saya berikan contoh lagi tentang relasi yang khususnya adalah pola bilangan. Ini juga merupakan salah satu kompetensi mendasar yang harus dikuasai oleh seseorang kalau ingin mengembangkan belajar matematika atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Kenapa? Khususnya dalam matematika, dalam menemukan rumus-rumus tertentu, atau formula-formula tertentu, kita itu membutuhkan pola bilangan. Ketika kita tidak mengetahui pola-pola itu, maka kita pun akan terhambat untuk menemukan rumus-rumus tertentu. Jadi ada rumus-rumus tertentu dalam matematika ini, dalam menjelaskan, dalam menemukan itu butuh pola bilangan, sehingga pola bilangan ini bisa dikatakan sebagai salah satu kompetensi mendasar yang diujikan. Itu alasannya kenapa pola bilangan dimasukkan menjadi salah satu kompetensi mendasar yang diujikan. Nah, itulah ruang lingkup yang kedua dalam AKM numerasi atau AKM literasi matematika level kelima. Kemudian yang ketiga adalah ruang lingkup materinya adalah data dan ketidakpastian. Data dan ketidakpastian ini ada dua, yaitu data dan representasinya yang terdiri dari jangkauan, simpangan, dan varian. Nah, mungkin ini dalam pelajaran matematika yaitu dikenal dengan statistik, pengolahan data, statistik. Jadi ini misalkan di dalam suatu daerah itu diketahui misalkan penghasilan minimumnya di situ berapa, kemudian penghasilan maksimalnya berapa, kemudian selisihnya, senjangan pendapatannya berapa, itu bisa menggunakan konsep jangkauan dalam data dan representasinya. Ya. Kemudian yang kedua nanti adalah ketidakpastian dan peluang. Lingkupnya data dan ketidakpastian ada dua,
Yang pertama data dan representasinya terdiri dari jangkauan, simpangan, dan varian. Kemudian yang kedua adalah ketidakpastian dan peluang, yaitu tentang peluang suatu kejadian. Di sini harus kalian ketahui ruang lingkup ini penting. Jadi ruang lingkup AKM ini penting. Sudah saya sebutkan ada 3. Yang pertama tadi adalah geometri, bangun geometri yang diujikan berkaitan dengan konsep perbandingan trigonometri, kemudian konsep yang berkaitan untuk menghitung volume dan luas itu pada bank geometri. Kemudian yang kedua yaitu aljabar. Yang aljabar itu ada di situ harus diukur, yang harus diukur adalah konsep tentang persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, sistem persamaan linier 2 variabel, sistem persamaan linier 3 variabel. Kemudian berikutnya adalah data dan kepastian. Di situ ada 2 seperti yang dipampang di layar ini. Ya, itulah kalian harus tahu ruang lingkup ini. Karena dengan mengetahui ruang lingkup ini, kalian bisa mempersiapkan diri dengan baik. Ketahui bahwa ternyata tidak semua materi-materi yang diajarkan di SMA ini diujikan, hanya melainkan 3 hal yang saya sampaikan tadi. Ya. Kemudian tips sukses menghadapi AKM. Tim sukses menghadapi AKM. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan ruang lingkup AKM. Dengan mengetahui ruang lingkup itu, maka persiapan kita menjadi fokus. Kita mempelajari secara mendalam materi yang diujikan, yang sesuai dengan ruang lingkup yang diujikan itu semendalam mungkin. Itu tipsnya. Jadi kita harus mendalami, fokus dengan materi-materi yang diujikan. Yaitu ada 3 tadi. Yang pertama tadi adalah bangun geometri, yang kedua itu adalah aljabar, kemudian yang ketiga itu adalah statistik dan peluang. Ya, itu. Jadi tipsnya adalah mendalami secara fokus 3 materi ini. Ya, ruang lingkup sesuai yang ruang lingkup yang diujikan ini. Sehingga nantinya kita akan fokus di situ. Ya. Nah, kemudian yang kedua, perbanyak mengerjakan latihan soal. Jadi perbanyak mengerjakan latihan soal. Dengan memperbanyak latihan soal, maka kita akan semakin mendalami persoalan-persoalan AKM yang diujikan. Jadi semakin banyak soal, semakin banyak latihan soal, maka kita semakin terampil ketika berhadapan sesungguhnya ketika melaksanakan AKM. Ya, itu tip sukses menghadapi AKM. Dan berikutnya, insya Allah nanti buat kalian, ini perlu kalian ketahui, saya akan membuat video-video pembelajaran sesuai dengan ruang lingkup AKM, sehingga bisa membantu kalian untuk memahami materi yang diujikan pada AKM. Dan kemudian saya juga akan membuat video-video pembahasan contoh-contoh soal AKM. Dengan demikian kalian akan familiar dengan soal-soal AKM, dan akhirnya nanti ujungnya kalian akan lebih siap menghadapi AKM itu sendiri. Jadi nanti berikutnya adalah simak video-video saya tentang pembelajaran materi AKM dan tentang pembahasan soal-soal latihan AKM. Kemudian harapannya kalian nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Demikianlah uraian saya tentang AKM. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.